struktur. Mungkin saudara kalau dulu masuk teknik sipil pengennya untuk masuk ke pokoknya pingin bikin bangunan gitu. Padahal teknik sipil ini lebih luas dari itu. Kalau saudara, mungkin kalau di UNY ini masih sedikit tentang ilmu transportasi. Nah, biasanya supply chain ini ada kaitannya. Jadi memang ilmu supply chain ini nggak khusus di teknik sipil, tapi lebih nanti biasanya gabungan dari ahli ekonomi, ahli industri, ahli transportasi gitu, ahli sosial itu juga bergabung membahas itu. Apa sih contohnya kalau rantai pasok itu bisa jadi tentang membahas kesediaan bahan material misalnya ini seperti transportasi tapi seringnya yang dipakai yaitu barang. Ketersediaan misalnya saudara ini kita kaitkan dengan teknik sipil ya. Teknik sipil misalnya saudara ingin prosesnya juga cukup panjang hingga akhirnya semen itu tersedia di proyek saudara. Nah itu sering disebut dengan supply chain rantainya. Atau ya kesediaan material-material yang ada yang digunakan di teknik sipil. Dulu kalau di transportasi memang lebih banyak karena kalau di transportasi itu kan kita membahas orang dan barang. Nah, kalau orang itu kan perjalanan orang, tapi kalau barang sering disebut dengan supply chain. Itu secara gambaran mudahnya ya. Nanti kalau sudah apa ini supply chain gitu. Misalnya saudara membeli barang dari online itu juga adalah bagian dari supply chain. Oke, silakan dilanjutkan kalau ada yang mau memberikan pendapatnya, bercerita tentang apa yang saudara dapat dari kemarin. Ya, silakan Mas Video Dwi Kunchoro. Iya Bu, yang saya dapat dari webinar hari Rabu kemarin itu ada ekonomi linear dalam circular ekonomi. Mindset orang-orang tuh cuman sampai proses penggunaannya saja Bu. Padahal secara lengkapnya proses kemudian produksi material, kemudian manufaktur, kemudian distribusi, kemudian penggunaan, kemudian end of life, dan yang terakhir nature atau wasteful. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Mas Ardio Dwi Kunchoro. Ada Mbak Dilva Nabila, silakan mau. Permisi Bu, masuk suaranya masuk nggak ya? Ya, masuk. Jadi dulu itu dari beberapa ribuan tahun yang lalu itu adanya tuh revolusi industri Bu. Jadi sebenarnya tujuannya revolusi industri itu adalah ingin meningkatkan kesejahteraan manusia. Tetapi malah si revolusi industri ini semakin berjalannya waktu itu malah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, itu tuh baru kita tuh baru menyadari kalau itu tuh terjadi kemunduran gitu loh, seperti logam yang mulai langka ataupun beberapa isu mengenai pemanasan global gitu. Nah, kita kalau melakukan secara terus-menerus gitu, kayak melakukan secara terus-menerus mengekstrak valuable resource-nya yang akan menjadi waste atau polusi itu akan menyebabkan semakin menumpuk gitu masalahnya atau bisa disebut dengan tidak sustainable. Nah, kan waktu kemarin itu dijelasin yang linear flow itu ya Bu. Nah, linear flow itu tuh sebenarnya termasuk yang tidak sustainable. Jadi itu yang dapat kita lakukan untuk supaya ya biar ya lumayan sustainable itu
Yang satu, kita tuh bisa sebisa mungkin meminimalisir resource-nya. Terus sebisa mungkin juga kita meminimalisir hasil dari polusi tersebut. Terus juga kita bisa membuat waste-nya itu dapat digunakan untuk yang lain, bisa di penggunaan atau di distribusinya. Terus sebisa mungkin itu untuk waste-nya itu atau polusinya tuh kita membuat zero waste gitu. Walaupun sebenarnya mungkin nggak bisa ya kalau waste itu dijadikan zero gitu, tapi kita tuh berusaha semaksimal mungkin agar bisa meminimalisirnya. Lalu yang kelima tuh kita harus bisa mulai berpikir bagaimana mengkonversi dari yang linear menjadi sirkular. Gitu sih Bu dari saya. Terima Ya, kasih. ya terima kasih Mbak Tirta Nabila. Betul. Jadi kalau saudara, saya tambahkan ya. Jadi kalau saudara mengikuti berita akhir-akhir ini gitu, di situ ya update-update di Indonesia maupun di beberapa negara lain, kita ini memang alhamdulillah kita tinggal di Indonesia mungkin dampaknya nggak terasa gitu. Kita masih udaranya masih enak-enak aja kok gitu. Di situ ya macet tapi nggak macet-macet banget gitu. Ini salah satu yang isu lingkungan ya. Jadi tapi sebetulnya kalau secara umum itu tuh kita kalau kan kita nggak bisa ya, kita merasa kita tetap harus menjaga juga gitu. Kita harus menjaga biar mungkin sekarang baik gitu. Kita merasa sekarang nggak ada masalah, tapi bisa jadi 10 tahun lagi kita tidak menjaga, kita juga masalah tentang polusi. Saya cukup senang dengan ikut webinar ini, dan mungkin sebelum ikut webinar ini saudara juga sudah mulai paham. Jadi dengan begini saudara jadi oh iya ya, kita harus apapun nanti kalau saudara nanti tetap di bidang teknik sipil dan menjadi kontraktor, saudara juga mungkin nggak cuma asal yang penting bangunannya jadi, tapi juga memikirkan di sisi lingkungannya biar tetap lingkungan itu tidak kerusakan lingkungan itu bisa diminimalisir. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bercerita, silakan. Mas Melfonda Afari. Baik Bu, izin menambahkan untuk yang saya dapatkan dari webinar kemarin mungkin dari keuntungan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular memiliki beban ekonomi dan sosial. Untuk keuntungan lingkungan, pertama dari ekonomi sirkular adalah perlindungan lingkungan. Contohnya mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca, mensistematisasikan daur ulang, dan mengakhiri keusangan yang direncanakan. Ekonomi sirkular juga memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor sumber daya. Terus untuk ekonomi manfaat terhadap ekonomi, manfaatnya besar, di antara lain mendorong inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan daya saing perusahaan nasional. Keuntungan terhadap sosial selain tadi, menciptakan lapangan kerja yang memungkinkan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta mengurangi dampak sosial dari polusi dan perubahan iklim, Bu. Itu yang dapat saya tambahkan. Ya, terima kasih Mas Melfonda. Saya tambahkan sedikit tadi sebelum lupa. Jadi mungkin saudara ada gitu yang berpikirlah, ini kenapa kok kita malah belajarnya ini kita kan produk-produk tadi mungkin tidak berkaitan langsung dengan bidang kita teknik sipil, tapi itu malah jadi PR kita bersama gitu. Nantinya kan saudara 10-20 tahun lagi itu akan yang memimpin ya di sini di Indonesia ini gitu. Jadi kalau saudara sudah punya pemahaman bahwa kita harus menjaga lingkungan, dan nanti inovasi-inovasi itu juga akan tumbuh dari saudara, bahwa apapun yang saudara kerjakan berpikiran bahwa oh ya tetap harus kita menjaga aspek lingkungannya itu. Oke,
Silakan. Ada lagi yang mau Mas Nanda Sigit? Silakan. Baik Bu, izin menambahkan sedikit ya Bu mengenai circular economy. Circular economy itu juga tidak hanya berfokus pada produk, melainkan industri dan masyarakatnya. Dan juga itu dapat memulihkan dan membuat ulang produk dan material di akhir penggunaannya. Dan yang terakhir juga circular economy itu menggunakan sumber daya selama mungkin, mengekstrak volume maksimal saat digunakan. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nanda Sigit. Ada lagi? Silakan. Apa yang saudara dapat, ada yang saudara baru pelajari atau saudara makin yakin apa yang saudara sebelumnya pernah baca atau dengar, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ada? Silakan. Boleh. Apa aja boleh. Oke, ada. Oke, ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 orang yang bercerita tentang berbagi informasi tentang apa yang saudara dapat di pertemuan minggu lalu ya. Kalau begitu sekarang saya akan lanjut ke pertemuan hari ini. Saudara kemarin sudah dapat apa kan saudara saya minta untuk baca di bab 1. Apakah saudara sudah melakukannya? Sudah ya. Jadi hari ini kita bahas dulu tentang konsep ekonomi. Jadi paling nanti ya cuma gini aja. Mungkin karena setelah saudara baca, oh ternyata kayak gini gitu ya. Ternyata gini aja, gampang ya gitu. Tapi nanti kita akan mulai di itu dulu sebentar. Saya coba kasih kuis dulu ya. Jadi kuis ini nanti saudara coba saudara kerjakan. Kalau nilainya buruk, jadi ini nilai untuk tambahan gitu ya. Kok pada nilai akhir, tapi kalau ternyata saudara coba ada 14, ada belasan beberapa pertanyaan, saudara coba ini ada kaitannya dengan bab 1 yang saudara baca. Oke? Sebentar, saya siapkan dulu sebentar.
Oke, itu udah saya kirim di Google Classroom. Silahkan saudara coba. Sebenarnya 15 menit, tapi saya kasih waktu 20 menit lah itu. Silakan. Nanti kalau ternyata sebelum 20 menit sudah selesai semua, nanti kita bahas. Oke?